Bulan. Bulan adalah satelit alami dari bumi dan satelit terbesar kelima dalam tata surya kita. Bulan adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Selama ini, bulan terlihat terang karena pantulan dari cahaya matahari. Walaupun bulan terlihat sangat putih dan terang, namun permukaan bulan sangatlah gelap. Dalam kesehariannya, bulan melakukan 3 tugas atau pergerakan. Yang pertama, rotasi bulan. Yang kedua, revolusi bulan terhadap bumi. Dan yang ketiga, gerakan bersama bumi mengelilingi matahari. Nah, anak-anak hebat, yuk kita bahas satu persatu. Rotasi bulan. Rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya selama 29,5 hari atau 1 bulan. Bulan berotasi dari barat ke timur. Revolusi bulan. Revolusi bulan adalah pergerakan atau perputaran bulan mengelilingi bumi, di mana kala revolusi bulan 29,5 hari atau 1 bulan. Akibat dari rotasi dan revolusi bulan. Yang pertama, perbedaan fase-fase bulan. Yang kedua, pasang surut air laut. Yang ketiga, kalender Masehi dan Hijriah. Dan yang keempat, gerhana matahari dan gerhana bulan. Anak-anak, perlu kalian ketahui di mana banyak terdapat fase-fase bulan yang diakibatkan oleh revolusi bulan. Nah, adapun fase-fase bulan sebagai berikut. Ini adalah matahari. Kemudian matahari dikelilingi oleh bumi yang disebut revolusi bumi. Dan bumi dikelilingi oleh bulan. Bulan mengelilingi bumi disebut dengan revolusi bulan. Nah, akibat dari adanya revolusi bulan ini terjadilah fase-fase bulan, di mana pada hari ke-1 bagian bulan yang gelap atau tidak terkena sinar matahari, akibatnya bulan tidak tampak dari bumi. Fase ini disebut dengan bulan mati atau bulan baru. Kalian bisa perhatikan, bulan mati atau bulan baru terjadi ketika matahari, bulan, dan juga bumi berada pada satu garis lurus. Kemudian, pada hari ke-4, bulan berbentuk halus dan melengkung, disebut bulan sabit. Fase ini disebut bulan sabit awal. Kemudian pada hari ke-8, bulan tampak setengah lingkaran. Fase ini disebut dengan fase kuartir awal atau bulan separuh. Kemudian pada hari ke-11, bulan tampak menyerupai cakram. Pada fase ini disebut bulan 3/4 atau bulan cembung. Kemudian pada hari ke-14, bulan tampak seperti lingkaran penuh. Fase bulan ini disebut bulan purnama. Kalian bisa perhatikan, fase bulan purnama terjadi ketika matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus. Pada hari ke-17, bulan kembali seperti cakram. Fase seperti ini disebut bulan 3/4 atau bulan cembung. Kemudian pada hari ke-21, kembali berbentuk setengah lingkaran. Fase bulan ini disebut fase kuartir akhir atau bulan separuh. Dan pada hari ke-25 berbentuk seperti sabit, di mana fase bulan ini disebut bulan sabit akhir. Yang kedua, pasang surut air laut. Pasang artinya peristiwa naiknya air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya air laut.
Pasang dan surut air laut disebabkan oleh gaya gravitasi bulan. Yang ketiga, kalender Hijriah dan Masehi. Kalender Masehi atau Samsiah, kalender yang berdasarkan revolusi bumi terhadap matahari, di mana kala revolusinya 365 seperempat hari atau 1 tahun. Jumlah hari setiap bulannya ada 28 hari, 30 hari, dan 31 hari. Dalam kalender Masehi, ada yang disebut tahun kabisat, di mana kala revolusi bumi adalah 365 seperempat hari, di mana 1/4 dikali 4 menjadi 1 hari. Maka di tahun kabisat menjadi 366 hari. Nah, tahun kabisat adanya di bulan Februari dengan jumlah hari 29 hari setiap 4 tahun sekali. Tahun kabisat yang sudah terdahulu, misalnya tahun 2008, 2012, 2016, dan 2020. Cara menghitung tahun kabisat adalah dengan cara yang paling mudah, adalah tahun yang bisa dibagi dengan 4. Contohnya, kalender berikut ini pada Februari 2020 dan Februari 2021. Pada Februari 2020, jumlah hari 29 hari, karena tahun kabisat. Sedangkan Februari di tahun 2021, jumlah harinya adalah 28 hari, karena bukan tahun kabisat. Berikut ini nama-nama bulan pada kalender Masehi beserta jumlah harinya. Kalender Hijriah atau Komariah. Kalender Hijriah berdasarkan revolusi bulan terhadap bumi, di mana kala revolusinya 29,5 hari atau 1 bulan. Jumlah hari setiap bulannya adalah 29 hari dan 30 hari. Jadi 29,5 hari kali 12 bulan sama dengan 354 hari. Tetapi sama dengan kalender Masehi, kalender Hijriah juga punya tahun kabisat, di mana tahun kabisat berjumlah 355 hari di bulan Zulhijjah. Berikut nama bulan dan jumlah hari di kalender Hijriah. Kala revolusi bumi 365 hari dan kala revolusi bulan 354 hari. Terdapat selisih 11 hari. Hal ini menyebabkan hari-hari besar bagi umat Islam selalu berubah-ubah, lebih cepat 11 hari daripada tahun sebelumnya pada kalender Masehi. Yang keempat, terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Sebelum kita membahas gerhana matahari dan gerhana bulan, kita harus tahu apa itu gerhana. Gerhana adalah tidak terlihatnya suatu benda langit dari bumi karena tertutup oleh bayangan benda langit lainnya. Nah, anak-anak hebat semuanya, yang pertama kita bahas gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari. Gerhana matahari terjadi karena sinar matahari terhalang oleh bulan, sehingga untuk beberapa saat lamanya sinar matahari tertutup dan tidak tampak dari bumi. Gerhana matahari terjadi apabila matahari, bulan, dan juga bumi berada pada satu garis lurus dan bayangan bulan akan mengenai bumi. Anak-anak, gerhana matahari ada beberapa jenis. Nah, apa saja jenisnya? Yang pertama, gerhana matahari total. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Dan yang ketiga, gerhana matahari cincin.
Nah, untuk lebih detailnya, kita bahas satu persatu ya. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutupi seluruh matahari, sehingga matahari tidak bisa menyinari bumi. Gerhana ini berlangsung kurang lebih 7 menit. Lalu, gerhana matahari sebagian, di mana terjadi ketika bulan menutupi matahari, namun membentuk seperti bulan sabit, menutupi matahari hanya sebagian. Berikutnya, gerhana matahari cincin. Gerhana ini terjadi ketika posisi bulan menutupi matahari, namun cahaya matahari masih terlihat dan membentuk cincin. Berikut, kita akan membahas tentang hal-hal penting dari gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari hanya mungkin terjadi saat bulan baru. Yang kedua, bagian matahari yang tertutup lebih dulu adalah sebelah kanan atau bagian barat. Yang ketiga, gerhana matahari total paling lama berlangsung kurang lebih 7 menit. Yang keempat, gerhana matahari hanya dialami oleh sebagian bumi. Dan yang kelima, gerhana matahari tidak boleh dilihat secara langsung oleh mata telanjang karena akan merusak retina mata. Jadi, kita bisa melihat gerhana matahari menggunakan kacamata khusus, teleskop, proyeksi lubang jarum, atau pantulan dari air. Materi yang kedua yaitu gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Pada saat gerhana, permukaan bulan yang terang sedikit demi sedikit masuk di bayangan bumi, sehingga tertutup. Hal tersebut disebabkan karena matahari lebih besar daripada bumi. Maka nantinya akan ada dua bayangan bumi yang timbul, yaitu bayangan inti atau umbra dan bayangan kabur atau penumbra. Anak-anak, perlu kalian ketahui, gerhana bulan ada beberapa jenis. Berikut kita akan membahas jenis-jenis gerhana bulan. Yang pertama, apabila bulan berada di posisi 1. Anak-anak, perhatikan, apabila bulan berada di posisi 1, akan terjadi bulan penuh atau bulan purnama. Bulan purnama terjadi ketika cahaya matahari diterima penuh oleh bulan tanpa halangan. Posisi bulan yang kedua akan terjadi gerhana bulan penumbra, di mana seluruh bagian bulan masuk ke dalam bayangan penumbra. Pada gerhana bulan penumbra, bulan masih bisa terlihat, namun sedikit redup. Posisi bulan 3 akan terjadi gerhana bulan sebagian, di mana gerhana bulan sebagian ini terjadi hanya sebagian saja bagian bulan yang masuk ke bayangan umbra atau inti, dan sebagian ada pada bayangan penumbra. Kemudian pada posisi bulan yang keempat akan terjadi gerhana bulan total, di mana bagian bulan seluruhnya masuk di bayangan umbra atau inti bumi. Ketika gerhana ini, cahaya bulan sama sekali tidak tampak.